Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kudus Tuhan. Bersama pada pagi hari ini kita akan memberikan waktu yang terbaik, pujian yang terbaik pada ibadah Jumat Agung. Kita akan menaikkan pujian syukur kita. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwa. Sehingga kami semua ditebus, diselamatkan oleh karena kasih-Mu.
Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kami naikkan bagi Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini, pimpin sertai kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga apa yang kami naikkan, apa yang kami berikan, apa yang kami pujikan, layaknya Tuhan. Dan kami cenderung benar-benar berkat daripada Allah. Hanya dalam satu nama Tuhan kami, Allah kami Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Halah puji Tuhan. Amin. Segala pujian bagi Dia, karenalah Dia menyelamatkan kita melalui kematian yang sekali salib. Oleh darah dan dosa, kita sebenarnya ditebus dan diselamatkan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Kita akan membaca firman Tuhan. Bacaan diambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-43. Begini firman Tuhan. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Dia, katanya, "Orang lain Ia selamatkan, biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok. Kata Dia, mereka mengujungkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dari kami." Tetapi yang seorang menegur Dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang salahnya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu Ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja."
Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Demikian bacaan firman Tuhan yang akan dikupas lebih lanjut dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam kehidupan sehari kita. Tiba saja akan memberikan persembahan perpuluhan yang terbaik buat Tuhan. Kita menaikkan pujian, syukur kepada Tuhan, syukur dengan segala hati. Tuhan untuk segala pimpinan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami hari pas hari. Saya Tuhan, kami memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan, melalui persembahan, perpuluhan, Kau sucikan, kuduskan, layakkan, sehingga apa yang kami berikan ini dapat menjadi alat pelayanan khususnya di gereja Tlogo Mulyo ini. Berkati setiap yang memberi dengan limpahan kasih-Mu, dan untuk yang belum sempat memberi, di waktu dapat memberikan berkat yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Yesus. Hanya dalam satu nama Tuhan kami yang akan hidup, kami mengucap sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tiba saat kita akan berkat melalui firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, pedang kita, sehingga apa yang disampaikan kita lakukan boleh menerima dalam iman kita dan boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita menaikkan pujian firman Tuhan, bagikan tanah kering yang merindukan.
Mari kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pada pagi hari ini. Amin. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu atas kasih dan kemurahan-Mu yang telah menaungi, melindungi dan memberkati kami. Dan pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk beribadah kepadamu, menyembah, memuji dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu yang besar kepada kami. Engkau yang rela mati disalibkan bagi kami, dan saat ini kami mengingat akan pengorbanan-Mu yang besar. Biarlah melalui ibadah ini kami boleh diberkati oleh Tuhan, mengerti akan kehendak rencana Tuhan yang baik, sampai rela berkorban mati bagi kami. Terima kasih Bapa. Buka telinga dan hati kami, urapi sehingga kami boleh mendengar firman-Mu, sehingga kami boleh menikmatinya dengan tenang dan damai. Hamba-Mu yang kami menyampaikan penuh dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon urapan kuasa-Mu memampukan hamba-Mu untuk menjabarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus menolong hamba saat ini. Biarlah firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala kegelapan roh-roh jahat, pembuluh udara yang ingin mengganggu, mengacau jalannya firman ini, di dalam nama Yesus aku perintahkan kau keluar dari ruangan ini. Dan mari Roh Kudus menolong hamba-Mu, menolong jemaat-Mu untuk mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama sudah mendengar pembacaan firman Tuhan dari Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Di situ mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, diputus untuk dihukum mati, diarak, memikul salib dengan mahkota duri di kepalanya, lewat Via Dolorosa sampai Bukit Golgota, ya, sampai Bukit Tengkorak di mana Yesus disalibkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita saat ini bersama-sama menghadapi perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini untuk mengingat kematian Yesus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-26 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26, di sini dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya. Kematian Yesus mengalahkan dosa, karena dalam kematian dan kebangkitan Yesus, itulah letak iman kekristenan. Ya. Tanpa kematian dan kebangkitan Yesus, kekristenan tidak ada artinya, tidak ada gunanya, dan tidak ada manfaatnya. Kita seperti
orang-orang yang lain di luar Kristus. Ya. Yang masih hidup di dalam dosa, mati di dalam neraka. Tetapi yang benar, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ia telah mati untuk menebus atau melepaskan kita dari pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Apakah kita memahami setiap darah yang tercurah dari tubuh Yesus? Tubuh yang hancur, kepala bermahkota duri. Apa kita memahami hal yang demikian? Perjalanan dengan memikul salib dari Via Dolorosa sampai ke Bukit Golgota yang disebut Bukit Tengkorak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuan penderitaannya agar sampai kepada sasarannya, yaitu saudara dan saya. Sasaran apa itu? Yang pertama, darah Yesus untuk menebus dosa kita. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 berbunyi demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercela. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus harus mati dengan demikian, disalibkan? Karena tidak ada hukum yang dapat menyelesaikan masalah dosa. Hukum Taurat hanya mengingatkan akan adanya dosa dan membawa pada penghukuman semua manusia. Ya. Roma 3 ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Tidak ada yang baik satu manusia. Ya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya. Saudaraku, dosa adalah akar dari segala kejahatan yang membawa manusia di dalam penderitaan dan berjalan menuju maut sampai kekal selama-lamanya. Ya. Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Kasih karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kematian Yesus adalah wujud kasih Allah akan manusia, saudara dan saya. Ya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Melalui pengorbanannya, darahnya yang tercurah agar manusia terbebas dari dosa. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 3 ayat 21 sampai 24. Saya akan membacakannya. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah
karena iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, saudara-saudaraku, ada satu ilustrasi, ada budak, ya, karena dia membuat kesalahan, budak itu mau dibunuh. Zaman dulu, budak itu tidak mempunyai hak untuk membela diri. Dan setiap apa yang dilakukan oleh majikan, oleh budak itu sah saja. Jadi budak itu mau dibunuh. Dan ada seseorang yang melihat, mengerti akan hal itu. Karena belas kasihan kepada budak itu, yang mau dibunuh itu, lalu budak itu dibeli oleh orang itu dan mengikut orang itu, sehingga budak itu mengalami keselamatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dulu adalah budak dosa, ya, yang seharusnya kita dihukum mati dalam neraka. Tetapi Yesus telah membeli kita dengan darahnya di kayu salib. Dia telah membebaskan kita dari kematian kekal. Amin, saudara. Ya. Lalu bagaimana sasaran sampai kepada kita keselamatan yang diberikan oleh Kristus ini? Adalah satu-satunya jalan kita harus meresponi pengorbanan Yesus, karya penebusan Tuhan Yesus, dengan cara bertobat kepadanya, percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu menyerahkan diri untuk dibaptis, meninggalkan dosa, hidup baru bersama Yesus. Ya, itu seperti dalam Roma 6 ayat 3-6 saya akan bacakan. Roma 6 ayat 3-6. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikianlah juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang pertama. Jadi setelah Tuhan Yesus melepaskan, membebaskan kita, mengampuni dosa kita, membawa dalam anugerah dan kasih karunia, kita adalah ciptaan baru, ya, yang baru, yang berdosa, yang kotor, yang jahat, pikiran, hati kita semuanya kita lepaskan, sudah dilepaskan, dan kita menjadi orang-orang baru di dalam ciptaan Yesus. Itu tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Yang kedua, kematian Yesus membebaskan kita dari kutuk. Ya. Di dalam Galatia pasal yang ketiga
ayat 13 dan 14. Ya. Galatia 3 ayat 13 dan 14 mengatakan demikian. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika manusia jatuh di dalam dosa, ya, tanah bumi ini dikutuk oleh Allah. Ya. Penderitaan menjadi hidup manusia. Kalau kita mau membaca dari Kejadian 3 pasal 17b. Sehingga manusia jauh dari berkat Allah sampai mati. Ya. Maka untuk manusia ingin lebih enak hidupnya karena kesulitan dalam dunia, maka mereka mencuri, merampok, korupsi, dan menipu. Itulah yang dilakukan oleh manusia sampai saat ini. Manusia tetap menderita sebelum manusia dibebaskan dari kutuk. Ya. Saudara-saudaraku, kematian Yesus di kayu salib telah membebaskan orang-orang yang percaya dari kutuk. Ya. Dibebaskan dari penghukuman. Kutuk itu adalah satu penghukuman. Ya, kalau saudara lihat di dalam Roma 8 pasal 1, di situ dikatakan bahwa orang yang di dalam Yesus adalah tidak ada penghukuman. Yang artinya orang yang hidup di dalam Yesus adalah mereka sudah dilepaskan dari kutuk, dilepaskan dari penghukuman, seperti Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Ya. Yesus telah membebaskan kita semuanya. Kutuk itu telah diubah menjadi berkat. Amin, saudara. Ya. Maka jika saudara bekerja, mengadakan usaha, mengadakan bisnis dan semua, saudara berdoa dan tolak, katakan bahwa darah Yesus telah mengalahkan segala kutuk, telah mengalahkan segala penghukuman penderitaan itu. Berkatnya terus melalui usaha. Saudara-saudaraku, kutuk itu lari dari kita yang sudah dibebaskan dari Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bilur-bilurnya untuk kesembuhan kita. Jadi di dalam Yesaya pasal yang ke-53, di situ dikatakan, ya, Yesaya pasal yang ke-53, di situ dibuatkan demikian, ya, dari ayat yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, waktu dilibatkan dalam penyaliban Yesus, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilur kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing untuk mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, bukannya kita sebagai orang Kristen tidak pernah sakit dan tidak bisa sakit. Iblis selalu menyerang, sakit penyakit selalu menyerang kita. Tetapi orang Kristen menurut firman Tuhan, sebenarnya orang Kristen sendiri mempunyai jaminan untuk sembuh. Amin, saudara. Ini oleh bilur-bilurnya memberi kesembuhan bagi kita. Itu juga ditulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ya. Dapatkah saudara mengerti akan hal ini? Hal yang demikian memang sulit kita untuk mengerti kalau Tuhan menyembuhkan kita. Kalau bilur-bilurnya menjadi kesembuhan kita, ya, haruslah kita mengerti dahulu baru percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara tidak akan mengerti bahwa bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Karena hal demikian tidak akan dapat dimengerti oleh akal budi. Tetapi untuk diterima dengan iman. Ya. Saudara-saudaraku, kita tidak dituntut untuk mengerti dahulu, ya, tetapi kita dituntut untuk percaya. Itulah iman. Ya. Saudara ingat akan Yunus yang masuk perut ikan. Saudara mengerti, saudara dapat mengerti kalau Yunus masuk perut ikan keluar masih utuh. Kita tidak akan mengerti orang yang dimakan oleh binatang yang besar itu keluar ya jadi taek, ya, tidak akan jadi manusia kembali. Ya. Tetapi itu firman Allah, itu firman Allah. Jadi kita dituntut untuk percaya. Ya, kita harus percaya bahwa itu firman Allah. Bahwa Allah berkuasa dengan cara apapun untuk menggenapi firman-Nya, untuk menyembuhkan kita. Saudara melihat Samson yang dengan rahang kuda itu dapat membunuh 400 orang Filistin. Saudara percaya? Ya, itu tidak masuk di akal saudara. Ya, tidak mungkin mana ada orang begitu. Tetapi itu firman Tuhan, itu kenyataan. Jadi kita oleh Allah dituntut untuk percaya untuk hal-hal yang demikian. Karena Allah Maha Besar, ya, Allah Maha Kuasa, ya, dapat melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Walaupun kita tidak mengerti akan hal itu, ya, itulah iman. Ya. Pada kesimpulannya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara, dunia bukan akan membaik, tetapi akan semakin rusak. Dunia akan semakin keras dan ganas. Dosa akan semakin merajalela. Orang akan semakin jahat, senang berbuat dosa. Kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 3. Di situ, ya, di sini saya akan membacakannya. 2 Timotius pasal yang ketiga, ya, ayat yang pertama, ya, sampai selanjutnya. Di sini perikop ini judulnya keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari akhir terakhir akan datang masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang,
tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka mengingkari kekuatannya. Jauhilah mereka. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita melihat pada saat ini sama seperti pada Alkitab ini. Orang demikian jahat semuanya. Bahkan dengan keluarga sendiri, dengan suami dengan istri, istri dengan suami, anak dengan orang tua dengan anak. Begitu jahatnya, hanya mementingkan diri sendiri. Ya. Dan saudara-saudaraku, sakit penyakit baru terus muncul, sulit untuk disembuhkan. Seperti saat ini kita ketahui bersama-sama. Hanya Yesus yang dapat menanggulangi semua ini. Dan Dia satu-satunya jalan menuju keluar. Ya, solusinya hanya Yesus. Hanya Dia. Ya. Karena di bawah kolong langit itu tidak ada nama lain yang menaruh keselamatan. Hanya Yesus. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Ya. Dan makanya Matius 11 ayat 28. Tuhan Yesus mengajak mengundang kita. Marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan beban berat. Beban berat apapun, karena dosa menjadikan manusia mempunyai beban yang sangat berat. Apapun, kita diundang oleh Tuhan itu. Dan saat ini Ia mengajak kita untuk datang kepadanya. Ya. Baik itu dosa utama, sakit yang membuat saudara menderita. Untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan kesembuhan, kelepasan dari Tuhan. Ya. Mari serahkanlah segala beban saudara. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Dan kedua, percaya bahwa Dia sanggup menolong saudara dari segala persoalan yang saudara hadapi. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, mari kita naikkan pujian sebagaimana adaku. Sebab
menaikkan syukur atas firman-Mu yang memberikan penjelasan kepada kami. Begitu luar biasa Tuhan Yesus rela berkorban mati di salib untuk melepaskan kami dari kuasa dosa yang menjerat, yang membuat kami menderita kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Dan saat ini kami datang kepada Yesus untuk kami mengakui dosa-dosa kami dan mohon ampun, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami ingin mengikut Kristus dan bahkan menjadi saksinya dimanapun kami pergi, sehingga banyak orang mengerti akan kelepasan dari dosa dan hidup dalam damai sejahtera Allah. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, bahkan menjadi murid-Mu, untuk mengabdi kepada-Mu, menjangkau jiwa-jiwa, memberitakan Injil Tuhan, dan boleh kami menjadi berkat bagi yang lainnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Yesus. Kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan masuk untuk mengikuti upacara gereja, itu perjamuan kudus. Perjamuan kudus untuk mengingat kesengsaraan Tuhan Yesus, di mana kesengsaraan kematian Yesus mengandung makna yang besar bagi orang-orang percaya, yaitu suatu kemenangan besar atas iblis dan dosa. Dalam penderitaannya sampai mati di kayu salib yang dialami oleh Tuhan Yesus, itu menanggung beban berat manusia akibat dosa. Kesengsaraan, sakit sampai maut. Dalam penderitaan kematian Tuhan Yesus, dengan tubuh yang hancur dan darah yang terkucur di seluruh tubuhnya, menjadikan kita mendapatkan pembebasan, kelepasan dari segala penderitaan. Kesengsaraan hidup menjadi orang-orang yang merdeka dan berguna bagi kerajaan Allah. Tubuh yang hancur, kepala yang diberi mahkota duri, semua itu untuk kita. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang percaya yang sudah percaya, yang dengan bukti mereka yang sudah dibaptiskan. Saat ini akan mengawali, Ibu Erlin akan menyampaikan satu pujian kepada Tuhan, yaitu tetap pegang salib itu. Harapan
apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saya mengundang pelayan terjemahan para diakon untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami menghadapi perjamuan kudus. Kami akan melakukan seperti Tuhan perintah Tuhan Yesus, untuk kami dapat mengingat kasih besar dari Tuhan yang berkorban rela mati di salibkan bagi kami. Berkati kami dengan perjamuan kudus ini, supaya kami semakin berpegang teguh beriman, meneladani Tuhan Yesus dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu di tengah masyarakat ini. Berarti setiap kami memakan roti dan minum anggur ini sebagai tubuh dan darah Tuhan, supaya semua ini menyatu di dalam kami. Yesus bersama kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ketika kita bersama-sama makan roti ini adalah suatu peringatan agung bagi kita bahwa ketika kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang berdosa pada waktu ia ditentukan oleh Allah. Saya berikan roti ini sebagai lambang tubuh Kristus yang diberikan kepada saudara. Semua sudah mendapatkan roti ini. Mari kita angkat roti ini, kita akan makan bersama-sama. Kata Tuhan Yesus, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini adalah dagingku yang kuberikan untuk hidup di dunia ini. Mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Kita akan berdoa. Saudara menirukan doa saya. Tuhan, aku percaya bahwa pada saat aku memakan roti ini, aku telah menerima segala kebaikan Tuhan. Di dalam pengorbanan untuk aku.
Terima kasih atas kekuatan dan kesembuhan Terima kasih atas kekuatan dan kesembuhan yang telah kuterima karena bilur-bilur. yang telah kuterima karena bilur-bilur. Amin. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih ketika yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saya berikan anggur ini sebagai lambang darah Kristus yang akan saudara minum sebagai peringatan akan Dia. Mari kita angkat anggur ini. Kita akan minum bersama-sama. Kata Yesus, cawan ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita akan berdoa. Saudara meneruskan doa saya. Tuhan, aku bersyukur saat aku minum anggur ini. Aku telah menerima pengampunan dosa dan pemeliharaan-Mu atas segala kebutuhan. Telah Kau penuhi melalui anugerah-Mu yang melimpah. Amin. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan-Mu dan berkat-Mu. Kami sudah melaksanakan perjamuan kudus untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, di mana kami mengalami pengampunan dosa, mengalami kesembuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami akan semakin setia kepada Tuhan, untuk kami mengiring Tuhan dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Celah
Shalom dan selamat pagi seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum nanti Bapak Gembala menutup dalam doa berkat, kita akan memperhatikan dua pengumuman penting. Yang pertama, mengingatkan kepada seluruh jemaat bahwa besok Minggu tanggal 12 April tahun 2020 ada ibadah Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus secara online serentak mulai jam 6.30. Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah tersebut di rumah masing-masing. Kita bersama-sama bisa merayakan kebangkitan Yesus yang telah mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, juga kuasa iblis. Yang kedua, mengingatkan juga untuk semua PKMB dan PMBI bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April tahun 2020 dimulai jam 18 atau jam 6 sore ada ibadah bersama secara online dalam rangka Paskah. Link akan dibagikan pada hari Sabtu siang. Selamat mengikuti untuk perayaan Paskah untuk PKMB juga PMBI. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Waktu kami serahkan Bapak Gembala untuk menutup di dalam doa berkat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu atas kasih yang kemurahan-Mu untuk memberkati ibadah kami dalam memperingati Jemaat Agung di mana Tuhan Yesus berkorban mati disalibkan bagi kami. Biarlah kebaktian ibadah ini boleh memberkati kami, mengingatkan kami supaya kami untuk tetap mengucap syukur dan lebih setia kepada Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati. Kami berdoa untuk gereja-Mu Baptis Progomulyo di tempat ini. Tuhan terus berkati, bawa terus gereja-Mu untuk bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang diberkati Tuhan, yang bertobat kepada Tuhan melalui gereja-Mu ini. Bawa terus jemaat-Mu untuk bertumbuh dewasa di dalam Kristus, mengerti akan kehendak Allah yang baik dan yang sempurna, hidup di dalamnya dengan iman kepada Kristus, taat setia akan segala perintah-Mu, sehingga menjadi jemaat yang kuat, yang semangat, yang menyenangkan hati Tuhan dalam menjangkau jiwa-jiwa baru bagi kemuliaan-Nya. Dalam kehidupan sehari-hari diberkati Tuhan, dalam pemeliharaan-Mu yang baik dan yang sempurna. Engkau memenuhi segala keperluan kebutuhan hidupnya, sehingga tidak ada kekurangan satu orang pun. Bahkan Kau memberkati dengan segala kelimpahan saat mereka berkarya, bekerja, bisnis, usaha dibuat Tuhan berhasil dengan baik. Dalam hidup berumah tangga juga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, di mana kasih Kristus ada dalam keluarga, suami, istri, anak, menjalin membangun keluarga yang sejahtera, yang sukacita di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau sebentar juga kami mengakhiri ibadah ini, Tuhan memberkati, menuntun, membimbing langkah hidup kami, menjauhkan kami dari segala malapetaka, bencana, dan cobaan. Biarlah kasih kemurahan Allah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa bersama kami di dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah saudara mengikuti ibadah
memperingati penyaliban Tuhan Yesus dengan mengikuti perjamuan kudus. Saat ini pulanglah dengan kasih kemenangan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai dan memberkati kami di dalam kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Thank you.